Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Anak-anakku, di hari ini kita bisa belajar tentang benda-benda dan hewan yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa belajar dari awal sampai akhir. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita hari ini belajar di subtema 1, hewan di sekitarku. Amati gambar-gambar di samping. Di sini adalah hewan-hewan merupakan benda hidup. Hewan juga termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Nah, tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda, cara geraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, karena kalau kita merawat binatang, binatang kita harus kita rawat dengan baik. Dan kalau bisa kita bersihkan setiap hari supaya hewan peliharaan kita menjadi hewan yang sehat. Anak-anak, untuk mengenal binatang, nah ini ada binatang jinak, juga ada binatang buas. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, pernahkah anak-anak pergi ke kebun binatang? Betul. Di kebun binatang kita banyak melihat macam-macam binatang. Nah, dari binatang-binatang itu kita bisa mengamati mana yang termasuk binatang jinak dan mana termasuk binatang buas. Binatang jinak adalah binatang yang bersahabat dengan kita dan tidak membahayakan. Kita bisa memegangnya karena binatang itu tidak berbahaya. Sedangkan untuk binatang buas, hati-hati anak-anak, karena binatang buas itu sangat berbahaya dan bisa melukai kita. Hati-hati jika anak-anak sama ayah ibu pergi ke kebun binatang, hati-hati. Di situ ada binatang yang sangat buas dan bisa melukai kita. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pelajarannya. Kalau di rumah kita pasti punya binatang peliharaan atau binatang kesayangan. Nah, supaya binatang peliharaan itu tidak sakit-sakitan dan membuat kita semakin senang, maka binatang peliharaan harus kita pelihara. Cara memelihara binatang peliharaan? 1. Diberi makan setiap hari, ya, supaya sehat. Dan yang kedua, binatang peliharaan jika kotor badannya kita mandikan supaya badannya sehat dan bebas dari kuman, sehingga jika kita memegangnya itu tidak berbahaya karena sudah kita mandikan dan kumannya sudah mati. Dan yang ketiga, kita bersihkan kandangnya setiap hari supaya kandangnya tidak berbau. Dan juga jangan lupa ada semprot-semprotan yang bisa membunuh kuman sehingga binatang peliharaan kita bebas dari penyakit. Dan yang keempat adalah menyayangi binatang supaya binatang peliharaan kita juga menyayangi kita. Binatang juga membutuhkan kasih sayang. Jangan disiksa binatang peliharaan ya, jangan dipukul, kasihan. Oke. Nah, supaya badan binatang, tubuh binatang itu sehat, nah anak-anak juga
hati-hati, tidak sembarang memberi makan. Dan kalau bisa, tidak semua orang memberi makan binatang kita. Karena makanan yang dimakan binatang kita itu juga bisa mengakibatkan badannya sakit. Ungkapan pemberitahuan untuk larangan atau pemberitahuan yang lain, contoh. Di sini ada gambar anjing yang ada pada lingkaran merah dan garis merah. Ini mewakili simbol adalah melarang. Itu ada tulisan dilarang membawa hewan peliharaan, ya. Dan ada kucing. Kucing juga ada silang merah. Itu juga dilarang membawa kucing atau dilarang memberi makan, boleh. Nah, simbol-simbol itu bisa kita temukan baik itu nanti anak-anak pergi ke kebun binatang. Dalam perjalanan ke kebun binatang, anak-anak pasti di jalan juga menemukan simbol-simbol seperti yang ada di bawah ini. Anak-anak ada simbol-simbol di situ yang anak-anak amati jika anak-anak dalam perjalanan menuju ke kebun binatang. Dan ketika anak-anak tahu simbol-simbol itu, boleh ditanyakan kepada ayah atau ibu. Ya, minta bantuan ayah atau ibu menjelaskan tentang simbol-simbol yang kami temukan di jalan dan juga di lokasi kebun binatang. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Menirukan gerakan kelinci. Kali ini kita akan belajar menirukan gerakan hewan, utamanya adalah kelinci. Ya, kelinci adalah binatang yang sangat lucu. Ya, yang pertama, gerakan pertama, menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian gerakan yang kedua, tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Gerakan yang ketiga, gerakan menirukan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Nah, gerakan yang keempat adalah gerakan menirukan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, lakukan gerakan-gerakan ini dengan hitungan 2 kali 8 untuk melatih juga supaya otot kaki kita ketika melompat menjadi kuat dan juga badan kita ketika bergerak juga menjadi lentur. Anak-anak, ini adalah pembelajaran di PB1. Mudah-mudahan di PB1 ini anak-anak bisa mempelajari dan bisa membaca dan mengikuti pembelajaran Bu Guru. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Di tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku, di subtema 2, yaitu hewan di sekitarku. Anak-anak bisa mengamati binatang-binatang yang ada di sekeliling anak-anak, dan juga anak-anak bisa membedakan mana termasuk binatang jinak dan binatang buas. Hati-hati dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Kita akan, jika kita hati-hati, kita akan terselamatkan dari gerakan-gerakan hewan yang sangat mengganggu di tubuh kita, bisa melukai. Hati-hati ya anak-anak, selamat belajar. Selamat berlatih, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.